warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Hilmi Royani dari SD Negeri 1 Bojonggambir. Saya Ita Yuli Sundari dari SDN Kertanegara. Saya Yadi Mulyadi dari SDN Kostasari, Kecamatan Bojonggambir. Dan saya Fahmi Rosyad dari SDN Wandasari. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Fahmi. Selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri gimana? Ya, alhamdulillah saya juga baik ya Pak ya. Gimana tadi di jalan? Gak ada kendala? Alhamdulillah Pak, agak sedikit licin mungkin Pak. Biasa. Oh iya. Sekarang lagi musim hujan ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi kita harus lebih berhati-hati di jalan. Ya, sepakat. Nah baik, Pak Fahmi akan melakukan proses kucing ya? Ya. Terhadap siapa? Ibu Hilmi. Ibu Hilmi ya. Iya. Oh iya. Nah sebelum kita melakukan proses kucing, nah saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu ya Pak ya. Ya, mantap. Ya, yang pertama, saya akan memberikan dulu rubrik penilaian yang akan nanti saya akan nilai ketika Bapak melakukan proses kucing. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Ya. Nah, itu. Kemudian, bagaimana Pak Fahmi memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah Pak Fahmi bisa menjadi pendengar yang aktif, dan juga bisa mindfulness sendiri itu ya. Nah, pertanyaan pertama Pak, yang saya akan tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan kan ada 3 Pak ya. Ya. Yang pertama mindfulness, yang kedua mendengar aktif, yang ketiga untuk memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, di antara 3 kompetensi itu, Pak Fahmi akan mengembangkan potensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Yang akan saya kembangkan sekarang yang pertanyaan berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan Yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini. Indikator dalam coaching ini saya berharap coachee dapat menemukan solusinya sendiri, yang tentunya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, yang diarahkan untuk menggali ya. si solusi dari permasalahannya sendiri itu Pak. Oke, jadi indikatornya itu ketika coachee bisa menemukan sendiri solusi yang terhadap permasalahan tersebut Ya. berdasarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Iya, yang coach saya sendiri. arahkan nanti. Oke, siap. Oke, demikian dulu ya Pak ya praobservasinya. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi setelah Bapak melakukan proses coaching ya. Siapa? Ya, silakan. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih Pak. Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ya. Ibu. Eh, Bagaimana Ibu tadi di jalan? Alhamdulillah Pak lancar. Nah, sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin Bu ya, hari ini kita akan melakukan coaching tentang permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah. Iya. Dan untuk pertama, saya ingin menanyakan tentang tujuan atau yang Ibu harapkan dari kegiatan coaching kita sekarang. Ya, yang ingin saya harapkan nanti saya mendapatkan solusi nih Pak dari Ya. permasalahan yang sedang ingin saya bicarakan ke Bapak. Permasalahan yang sedang dirasakan oleh Bu Hilmi ini, saya ingin tahu apa yang dihadapi Ibu sehingga ini bisa menjadi masalah untuk Ibu. Silakan. Begini Pak, masalah minat baca di kelas saya itu melihat 3 bulan belakangan ini anak-anak saya di kelas 6 ini minat membaca mereka pada buku-buku bacaan yang ada di pojok baca itu menurun. Bahkan kalau saya dari pengamatan saya, mereka tidak antusias lagi Pak gitu membaca. Saya menginginkan anak-anak itu
mempunyai literasi yang kuat nih, membaca buku seperti itu ya. Tapi kenapa sekarang apa yang program yang saya laksanakan ini menurun? Gitu, Oh, jadi menurunnya minat baca Bu ya 3 bulan terakhir. Iya Pak, betul sekali. Nah, kalau diukur rate-nya dari 1 sampai 10, masalah yang Ibu hadapi ini mungkin sekarang ada di angka berapa? Kalau yang saya menginginkan ketika anak-anak saya ini bisa mempunyai minat baca yang besar, berarti di 10 ya Pak? 10 iya. Kalau sekarang mungkin setengahnya Pak nih. Setengahnya, di 5 saja. Iya, di 5 saja kayaknya sekarang. 5 Targetnya Ibu sekarang pengen langsung 10 atau? Kalau pinginnya 10 sempurna, 10. tapi kalau untuk dalam dekat ini saya ingin target 8, 8 kayaknya juga sudah sudah bagus. cukup. Oh Iya. iya, sudah bagus. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu, adakah rencana yang sudah Ibu susun untuk menghadapi permasalahan dalam hal ini mungkin menurutnya minat baca anak kelas 6 ya Bu ya? Iya. Mungkin di kepala, di benak Ibu juga sudah terbayang apa yang akan dilakukan, siapa saja yang akan diajak, seperti itu mungkin. Kalau untuk rencana mungkin belum dilakukan ya Pak ya, tapi saya sebenarnya punya gagasan nih. Bagaimana kalau saya merolling buku yang ada di kelas ini dengan buku-buku yang ada di perpustakaan? Ya kan gini Pak, anak-anak di kelas saya kan tidak ke perpustakaan karena istirahat itu kan kadang kebanyakan mereka ke kantin, jadi Iya. waktu membaca itu pas di kelas gitu Iya, ya. iya, iya. Mungkin saya bisa merolling buku-buku yang ada di kelas ini dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Terus kemudian saya juga bisa kayaknya ya memberikan apresiasi nih untuk anak-anak yang bisa mempunyai target membaca bukunya banyak, kayaknya harus seperti itu Pak ya. Iya, iya, iya. Terus bisa juga mungkin rencana saya juga dengan apresiasi apa yang saya berikan kepada anak pada pohon literasi nih Pak. Iya, Ada nih, tapi kan masih belum begitu berjalan dengan baik gitu. Iya. Saya ingin anak-anak ini mampu nih menambah daun-daun literasinya nih Iya. dengan membaca buku yang lain gitu Pak. Iya. Rencana yang Ibu kemukakan barusan sangat bagus sekali. Saya sepakat dengan apa yang Ibu sampaikan. Tapi untuk rencana aksi tersebut, siapa saja mungkin yang akan Ibu libatkan? Kalau untuk rencana seperti saya merolling buku, saya ingin melibatkan tentunya murid-murid saya ya Pak. Untuk misalnya kemudian guru yang kebetulan ada penjaga perpustakaan ya, guru yang diberi tanggung jawab menjaga perpustakaan. Saya akan mengajak beliau mungkin untuk mengatur sirkulasi rolling buku gitu ya, agar siswa itu tidak bosan. Mungkin juga anak-anak nih bosan nih sudah membaca buku yang ada di kelas itu saja gitu Pak. Terus saya juga kayaknya bisa mengajak nih, saya bisa konsultasi dulu sama kepala sekolah, minta izin dulu nih. Iya, koordinasi dulu Iya, ya. koordinasi dulu gitu. Iya, bagus. Langkah-langkah yang Ibu ungkapkan tadi sudah bagus. Sebetulnya Ibu sendiri sudah mempunyai solusi untuk permasalahan yang Ibu kemukakan tadi di awal ya Bu ya. Dengan berkoordinasi dengan kepala, terus dengan penjaga perpustakaan juga, guru yang bertugas juga dengan melibatkan anak-anak itu sendiri supaya tidak membaca bukunya yang itu-itu aja Bu ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan, kira-kira Ibu akan melaksanakan rencana yang sudah Ibu ungkapkan tadi mulai kapan Bu? Kalau untuk rolling kayaknya secepatnya besok juga bisa Pak ya. Kayaknya setelah saya berkonsultasi dengan kepala, mungkin saya akan segera menemui guru penjaga perpustakaan. Karena saya rasa ini harus segera diselesaikan. Urgent Bu ya? Iya, urgent sekali, karena kalau misalnya dibiarkan begini saja kan program literasi yang saya rencanakan di kelas juga tidak berjalan. Iya. Berkesinambungan Bu ya? Iya. Saling. Iya. Oke. Dari awal sampai akhir Ibu ungkapkan tadi, saya sangat salut, apresiasi buat Ibu tentang rencana yang akan dilakukan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi semaksimal mungkin ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa mendapat dukungan yang maksimal dari rekan-rekannya juga, dari Bapak Kepalanya juga. Mudah-mudahan itu juga bisa mendongkrak kembali minat baca murid Ibu khusus. Iya Pak, betul sekali. Ya, mungkin seperti itu Bu. Selamat melaksanakan Ya, tugas. terima kasih atas dukungannya Pak. Saya tunggu kabar baiknya. Insya Allah Bapak sehat ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, sama. Pak. Ya. Sesi tur- Baik Pak Fahmi, tadi Pak Fahmi sudah melakukan proses coaching ya. Iya. Tadi saya amati juga nih ketika Bapak sedang melaksanakan proses coaching dengan Ibu Hilmi. Iya.
Nah, kira-kira Bapak sendiri ini bisa menilai performa dalam kompetensi tadi seperti apa? Menurut saya sendiri Pak ya, tentang coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah cukup baik dalam melaksanakan coaching. Itu terbukti dengan bisanya si coach itu sendiri mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan tadi Pak. Jadi secara tidak langsung dia menggali solusinya sendiri gitu Pak, dari permasalahan yang dia temukan. Iya, iya. Apa yang bisa atau apa yang membuat Bapak bisa menilai demikian? Penilaian itu tadi Pak. Jadi si coach bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi itu tanpa solusinya nggak dari saya gitu. Jadi dia sendiri. Jadi tadi si coach sendiri bisa menemukan permasalahan solusinya ya. Iya. Baik, boleh kalau saya boleh bisa menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan. Baik. Nah, hasil pengamatan saya tadi, Pak, ketika Bapak sedang melakukan proses coaching ya, yang saya amati hampir sudah baik ya, Pak ya. Hampir sudah baik. Yang pertama, Bapak sudah melakukan diskusi dengan alur tirta. Iya. Tadi tujuannya sudah ada. Kemudian diidentifikasi juga masalahnya apa. Kemudian Bapak menanyakan rencananya. Kemudian tanggung jawab atau komitmennya seperti apa. Itu sudah sesuai ya dengan rubrik penilaian. Cuma saya akan menambahkan sedikit Pak ya. Sedikit tadi di masalah identifikasi ya. Jadi kalau bisa Pak, di identifikasi itu nanti Bapak lebih tambah lagi nih pertanyaan yang lebih dalam gitu. Tadi juga sudah bagus. Terbukti dengan si coach sendiri bisa menemukan solusinya ya. Cuman ini agak sedikit tambahan aja. Jadi lebih digali lagi nih dari segi identifikasi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Bapak barusan hasil pengamatan tadi saya? Setuju Pak. Saya juga merasa masih ada yang bisa dimaksimalkan dalam proses identifikasi dengan saya melakukan pertanyaan yang lebih terperinci, mungkin akan lebih banyak terkuak gitu Pak. Solusi-solusi mungkin akan juga lebih banyak lebih. Nah, seperti itu. Nah, dari hasil diskusi kita ini ya, apa nih yang sudah terbayang di benak Bapak? Apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa yang di area tersebut tadi? Mungkin saya akan lebih banyak berlatih Pak, memperbanyak referensi, melihat video-video tentang coaching juga, mungkin lebih banyak diskusi dengan orang lain, dengan teman sejawat atau mungkin dengan atasan. Jadi itu akan secara tidak langsung memperkaya pengetahuan saya, khususnya dalam bidang coaching ini sendiri. Nah, iya seperti itu ya Pak ya. Tadi dari hasil pengamatan saya sudah baik ya Pak Fahmi, sudah runtut alur tirtanya, cuman hanya sedikit saja ditambah lagi dalam mengeksplor identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendetail. Nah, seperti itu ya Pak ya. Namun dari semua percakapan ya saya sudah menilai Bapak alhamdulillah sudah cukup sukses Pak lah ya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Sip. Demikianlah video demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik yang telah kami lakukan. Semoga menginspirasi untuk Bapak, Ibu, guru semuanya. Guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan.